Baiklah, saya Ferdian Putra Malta dengan NIM 2030404049 akan membacakan hasil wawancara saya dengan salah satu karyawan PT Asuransi Ramayana Tbk di Jakarta Pusat melalui via WhatsApp. Sebelum saya memaparkan hasil wawancara tersebut, maka Bapak dan teman-teman dipersilakan dulu untuk melihat foto dan video yang saya suguhkan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdian Putra Malta dengan NIM 2030404049 akan memberikan info tentang perusahaan PT Asuransi Ramayana Tbk di Jakarta Pusat. Saya meneliti dengan cara mewawancarai salah satu karyawan yang sudah sedikit berpangkat, yang hampir tahu sedikit banyaknya tentang perusahaan Asuransi Ramayana Tbk dengan via WhatsApp. Oleh karena itu saya akan membacakan bagaimana perusahaan tersebut berdiri. Dimulai dengan segi siapa pendiri perusahaan tersebut. Yang pertama, pendiri perusahaan yaitu Bapak FS Harji dan RG Durit yang langsung menjadi pimpinan pada saat didirikan. Dan PT Asuransi Ramayana bergerak dalam bisnis asuransi umum. Perusahaan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai perusahaan asuransi umum pada tahun 13 Oktober 1986. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1956. Selanjutnya, apa yang menjadi kekuatan PT Asuransi Ramayana? Yang menjadi kekuatan PT Asuransi Ramayana itu sistem kerjasama yang saling mendukung antara direksi beserta jajarannya dan seluruh karyawannya. Selanjutnya, apa yang menjadi kelemahan PT Asuransi Ramayana tersebut? Untuk saat ini masih belum ada dari hasil wawancara tersebut, tetapi kami masih selalu kompak dalam suka maupun duka, kata si narasumber tersebut. Yang selanjutnya, ancaman apa yang ada di PT Asuransi Ramayana tersebut? Beliau mengatakan bahwa tentu ancamannya ada karena persaingan di luar sana, di mana telah banyak perusahaan asuransi lainnya yang sudah beroperasional. Tentunya menjadi saingan kami dalam memperoleh konsumen. Selanjutnya, apakah PT Asuransi Ramayana sudah terdaftar di Bursa Efek Saham atau belum? Pada tanggal tentunya sudah, kata beliau, pada tanggal 30 September 1989 perusahaan sudah terdaftar di Bursa Efek setelah mendapat persetujuan untuk mencatatkan saham secara parsial Jakarta sebanyak 1 juta lembar saham dengan nilai nominal masing-masing Rp1.000 per saham. Dan selanjutnya, berapa pendapatan PT Asuransi per bulan? Untuk pendapatannya sendiri mungkin selalu berubah di tiap tahunnya, tetapi rata-rata kami selalu mendapat keuntungan di setiap tahunnya. Seperti yang beliau katakan bahwa gaji karyawan per bulannya, yang gaji karyawan yang baru cukup untuk UMR di Jakarta Pusat tersebut, dan sedikit ada bonus jika melebihi pendapatan yang didapatkan dalam jangka 1 tahun. Berapa jumlah total karyawan di PT Asuransi? Untuk karyawan saya ini tersebar di seluruh Indonesia, lebih dari 1.000 orang, karena hampir di setiap provinsi memiliki cabangnya sendiri PT Asuransi tersebut. Selanjutnya, apa peluang PT Asuransi Ramayana tersebut? Untuk peluangnya sendiri, kami masih tetap mencari konsumen di bidang asuransi, dan kami akan terus mencari karena kami termasuk salah satu asuransi yang bisa bersaing
selanjutnya, risiko apa yang akan dihadapi PT Asuransi Ramayana? Untuk risikonya sendiri, dalam menghadapi klaim asuransi para konsumen, baik yang nominal besar maupun kecil, dan itulah hasil wawancara via WhatsApp yang saya bacakan dan presentasikan dalam video tersebut tentang PT Asuransi Ramayana di Jakarta Pusat. Baiklah, hanya itu. Maka dari pembacaan wawancara yang sudah saya lakukan tadi, maka dapat saya simpulkan bahwa PT Asuransi Ramayana Tbk tersebut sudah sangat bagus untuk didirikan karena sudah banyak cabangnya dan sudah didirikan pada tahun 1989 sampai saat sekarang, yang membuktikan bahwa PT Asuransi Ramayana tersebut sangat membantu pihak-pihak konsumen yang lain dan sampai saat ini masih berdiri hingga saat ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.